Baik, Sir. Selamat pagi sahabat KM-Akis, kembali lagi di acara podcast KM-Akis. Di sini Yaska ditemani oleh Bapak Setiaji sebagai Kanit Biasa Satlantas Polres, Budianto Kanit Lantas Polres Pamekasan, serta Mbak Hana Pepi dari Jasa Raharja. Di sini temanya lindungi jiwa, patuhi undang-undang lalu lintas. Jadi gini, kan dari Kabid Dikjasa Polres Pamekasan itu kan tugasnya memang mensosialisasikan peraturan-peraturan lalu lintas. Mungkin apa tugas pokok dari Bapak? Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi langsung saya jawab. Jadi tugas saya selaku Kanit Dikjasa ya, sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2002 tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada 3 Pak ya. Yang pertama sebagai Harkamtibmas, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga adalah sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Tentunya kami selaku Kanit Dikjasa Satuan Lantas Polres Pamekasan, kami selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kaitannya dengan masalah penekanan kaitannya dengan masalah lintas. Yang pertama himbauan ini sering saya laksanakan Mbak ya, setiap pagi ya, kaitannya dengan masalah pengguna kendaraan roda 2, roda 4 itu selalu taat dan patuh kepada peraturan ya lalu lintas supaya untuk menekan angka kecelakaan ya, terutama di Kabupaten Pamekasan. Itu yang selalu kita gelorakan Mbak. Dengan kegiatan saya, dengan adanya penyebaran COVID-19 ini, ya Pak, ini pekerjaan kami juga bertambah. Ya, kita selalu memberikan himbauan untuk masyarakat itu memperhatikan protokol kesehatan, seperti ya 3M Pak ya, kita pakai masker, terus ya, rajin untuk mencuci tangan dan juga jaga jarak pada saat kita berkerumun. Ya tentunya itu langkah-langkah kami bersama Kanit Dikjasa dan juga anggota Dikjasa. Tentunya himbauan-himbauan ini kita sering dilaksanakan ya, setiap saat ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat termotivasi dengan adanya COVID seperti ini. Himbauan-himbauan ini sangat penting ya kepada masyarakat dan juga diwajibkan pada saat keluar rumah untuk menggunakan masker, tertib protokol kesehatan dan juga tertib berlalu lintas. Itu Pak mungkin gambaran sebagai tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kanit Dikjasa Satuan Lantas Polres Pamekasan. Kalau buat Kanit Lantas itu kan menerima laporan terjadinya kecelakaan. Itu tugas lain dari Kasatnya Bapak itu apa aja? Terima kasih. Jadi saya selaku Kanit Lantas Polres Pamekasan, tugas saya adalah menangani setiap kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Pamekasan. Jadi dalam hal ini kecelakaan di wilayah Polres Pamekasan cukup banyak, dari tahun ke tahun meningkat. Jadi dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Dikjasa dalam ini untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, sehingga nantinya dengan adanya masyarakat yang tertib berlalu lintas akan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Polres Pamekasan. Untuk Jasa Raharja itu kan asuransi sosial yang di bidang BUMN. Itu cara untuk memperoleh jasa sosial bantuan dari Jasa Raharja itu bagaimana? Pertama saya jelaskan dulu Mbak, tugas Jasa Raharja itu ada 2. Pertama, memberikan santunan kepada korban akibat kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk kita salurkan kepada korban-korban kecelakaan itu sendiri. Nah, untuk prosedur mendapatkan santunan itu awalnya apabila setelah terjadi kecelakaan melapor ke pihak polisi unit laka. Nanti kalau sudah terbit laporan polisi itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh
Jasara Harja itu sendiri. Kan tidak semua korban kecelakaan itu memperoleh santunan. Iya. Tipe-tipe yang bisa memperoleh santunan itu siapa aja? Ya, untuk lalu lintas jalan untuk kendaraan pribadi itu tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 34 tahun 1964 itu tipe kecelakaan yang mendapatkan santunan jasara harja itu adalah setiap orang setiap orang yang di luar kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi setiap orang yang berada di luar kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi sebagai contoh naik motor nabrak pohon. Nah, orang yang dalam motornya itu kan tidak berada di luar kendaraan itu, berarti otomatis dia tidak terjamin jasara harja. Tapi kalau ada orang naik motor nabrak pejalan kakinya itu adalah di luar kendaraan penyebab kecelakaan, berarti pejalan kakinya dapat, pengendara motornya tidak dapat. Kalau dua kendaraan, misalkan motor A dan motor B sama-sama kecelakaan, berarti kan motor A itu di luar motor B di luar motor A, berarti kedua-duanya dapat. Seperti itu. Jadi Pak Dedi, kan biasa itu kan punya program ya Pak, itu yang sekarang tuh mengikuti lomba Kampung Tangguh Semeru 2020. Itu persiapannya bagaimana? Apa sudah masuk tahap keberapa ini? Baik, nah, terima kasih Pak yang saya jawab. Jadi kemarin itu sudah kita menerima TR dari Polda kaitannya dengan masalah kegiatan hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-65. Kaitannya di dalamnya ada perlombaan Kampung Tangguh. Jadi Kampung Tangguh di sini Pak ya, yang kami jadikan sasaran utama Desa Turbuk. Jadi Kampung Tangguh Semeru, Desa Turbuk, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Jadi dari kemarin Pak, kami sudah sebelum melangkah ke hal pembenahan, kita sosialisasi terlebih dahulu, ya, menyampaikan kepada Pak Kades, ya, Kepala Desa Turbuk, dan juga aparaturnya kaitannya dengan adanya lomba Kampung Tangguh yang akan dilaksanakan. Kegiatannya itu memang sudah terjadwal Pak ya. Jadi saya persiapkan dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu Pak kan, supaya nanti ada persiapannya yang lebih matang. Nah, setelah aparatur pemerintah Desa Turbuk kami kumpulkan, tanggal 7-nya kami langsung melaksanakan kegiatan di situ Pak ya. Kita kaitannya dengan masalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kita menghadirkan perpanjangan kendaraan bermotor melalui samsat keliling di Desa Turbuk, itu juga kami hadirkan di sana. Selain itu kami juga mensosialisasikan kaitannya dengan masalah tertib berlalu lintas kawasan Desa Turbuk. Ya, wajib juga keluar rumah memakai masker dan menggunakan helm pada saat berkendara. Kami juga termasuk dengan Karang Tarunanya dan juga sekolah TK yang ada di sana, kami berikan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan masalah tertib berlalu lintas. Jadi untuk yang tingkat sana mulai dari dini kami perkenalkan boneka Semeru, permainan-permainan, karena di anak-anak sekarang Pak cuma supaya imunnya itu tinggi Pak. Jadi kalau diberikan permainan-permainan seperti kayak boneka Semeru, anak itu bahagia, senang ya, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan dari adik-adik kita itu ya, kami fokuskan ke kegiatan lalu lintas. Dan juga kita memberikan di sana Pak ya, pembagian masker, Jawa Timur bermasker, Pamekasan bermasker, supaya untuk mencegah COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Nah, terus yang terakhir juga Pak, kami terhadap aparatur pemerintah yang ada di sana, kami juga memberikan sosialisasi juga tertib berlalu lintas, dan juga kami memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kampung Tangguh Semeru, Desa Turbuk, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Itu mungkin Pak persiapannya. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 13 ini sudah pembenahan Pak. Nanti tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 itu nanti akan dilaksanakan penilaian dari tim Jawa Timur yang akan hadir nanti di 39 Polres yang ada di Polda Jawa Timur ya. Kalau jadwalnya untuk
Pamekasan tanggal 16 kalau nggak ada perubahan sampai tanggal 20. Nah itu Pak mungkin yang nanti menjadikan perwakilan Kabupaten Kampung Tangguh yang ada di Desa Tutup saja Pak. Buat Bapak Kakak Lantas, itu kalau misalnya terjadi kecelakaan, cara menangani gimana? Jadi begini, ketika terjadi kecelakaan, kita menerima laporan, kemudian kita mendatangi TKP, melaksanakan olah TKP, kemudian juga menolong korban, kemudian kita membuat laporan polisi yang selanjutnya diteruskan kepada Jasara Harja. Kemudian di sini juga saya menjelaskan Polda Jatim sendiri sudah mempunyai program unggulan, di mana program tersebut di launching kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi Polda Jatim unit Lantas memiliki program TACS Traffic Accident Claim System, di mana kita dalam menangani kecelakaan itu tujuannya program ini untuk memudahkan masyarakat mengklaim jasara harja. Jadi intinya program ini ketika terjadi laporan kita sudah online dengan jasara harja, kemudian dengan pihak rumah sakit, dengan kemudian dari pihak BPJS. Jadi masyarakat tidak bisa lagi datang ke polisi maupun ke jasara harja. Dari rumah sakit itu sudah online dengan kita, pihak rumah sakit ketika kita sudah membuat laporan, pihak jasara harja sudah mengetahui, kemudian rumah sakit tahu, kemudian dari BPJS sudah mengetahui, sehingga pihak rumah sakit mengetahui bahwa korban itu adalah korban data, sehingga nantinya langsung di cover oleh dari jasara harja untuk biaya pengobatannya. Demikian. Tapi Bapak ke TKP kan? Tentu saja ketika terjadi laporan kecelakaan sudah pasti didatangi oleh anggota unit Lantas. Buat yang jasa harja itu, kalau misalnya kecelakaan itu kan kalau sampai korbannya itu meninggal bagaimana? Iya. Untuk macam-macam santunan jasara harja sendiri Mbak, itu pertama ada santunan meninggal. Santunan meninggal itu apabila korban kecelakaan yang ini meninggal dan masuk dalam jaminan jasara harja, kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalau untuk luka-luka itu biaya perawatan, berupa biaya perawatan di rumah sakit itu sampai maksimal 20 juta. Dan ada juga biaya tambahan yaitu untuk P3K dan ambulan. Kalau P3K ini sistemnya seperti biaya perawatan pertama. Biasanya kan korban kecelakaan nggak langsung dibawa ke rumah sakit besar, biasanya di puskesmas sekitar dulu kan. Nah, yang untuk puskesmas itu diberi biaya tambahan 1 juta, dan ambulans dari TKP ke vaskes pertama atau vaskes pertama rujuk ke rumah sakit yang besar itu diberi maksimal 500.000. Jadi perlu saya tambahkan juga Pak, di masyarakat kita umumnya di Madura, wilayah Pamekasan itu kadang masyarakat itu rata-rata ada yang tidak mau ditangani dari pihak rumah sakit, dan gitu. Jadi kadang mereka menggunakan pengobatan tradisional. Contohnya ketika patah tangan atau patah kaki, mereka tidak dibawa ke rumah sakit, jadi mereka dibawa ke pengobatan tradisional. Nah, ketika seperti itu, jadi klaim jasara harja tidak bisa dilaksanakan, karena klaim jasara harja itu harus melalui rumah sakit. Gitu. Sistem kerjasamanya bagaimana? Kasat ini kampung kerjasama itu sistem kerjasamanya bagaimana? Kalau untuk laporan polisi sendiri sekarang kan sudah online Mbak, apalagi dengan adanya TACS ini, dari kita cuma buka aplikasi dari jasara harja sendiri, cuma buka aplikasi TACS kita sudah kelihatan laporan polisinya. Nanti oleh jasara harja dibaca apakah ini masuk jaminan atau enggak. Kalau ternyata masuk jaminan, dibuatkan surat jaminan untuk ke rumah sakit. Untuk klaim jasa santunan jasara harja dari tahun 2019 ke 2020, jumlah klaimnya ya Mbak ya. Kalau untuk di wilayah Pamekasan sendiri, kalau untuk di wilayah Pamekasan dari Januari 2020 sampai sampai Agustus, per 31 Agustus kemarin, jasara harja telah membayarkan sejumlah 4.686.140.180. Itu terdiri dari
112 korban meninggal, 71 korban meninggal dan 112 korban luka-luka. Nah, yang untuk tahun 2019 sendiri itu sebenarnya untuk jumlah total itu lebih rendah daripada 2020 sama-sama per September. Kalau yang 2019 maksud saya yang 2019 ini lebih tinggi jumlahnya, lebih tinggi 4.360.725. Tapi untuk 2019 ke 2020 itu fatalitasnya lebih tinggi yang 2020. Jadi jumlah meninggalnya itu lebih banyak di 2020. Cuma jumlah totalnya itu banyak di 2019. Iya, benar. Buat lantas kejadian-kejadian unik yang terjadi di jalan raya seperti kecelakaan unik. Hal-hal unik yang terjadi waktu kecelakaan atau dari pihak yang menabrak itu lari atau tidak mau untuk dia atau emosi untuk ditangani. Jadi begini, ketika terjadi kecelakaan, kemudian utamanya memang di Pamekasan itu kadang warga masyarakat itu tidak mau ditangani oleh polisi. Itu sering terjadi, kita juga mengalami. Ketika itu cuma menimbulkan kerugian material, mereka para pihak mau menyelesaikan sendiri permasalahan itu, kita tidak mempermasalahkan karena itu cuma berupa kerugian materi. Namun ketika terjadi laka yang menyebabkan luka berat atau korban sampai meninggal dunia, karena itu perlu saya jelaskan juga bahwa laka lantas itu adalah pidana. Jadi tetap kita tangani, meskipun masyarakat itu tidak mau ditangani oleh kepolisian, ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau korban meninggal dunia, tetap kita tangani karena sebagaimana yang saya sampaikan, kecelakaan itu adalah tindak pidana juga. Gitu. Angka kecelakaan yang dari 2019 ke 2020. Jadi angka kecelakaan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, dari tahun ke tahun memang meningkat. Untuk tahun ini saja dari Januari sampai ke September, bulan September ini untuk laporan kejadian kecelakaan sudah 205, dengan korban meninggal itu 97, kemudian korban luka-luka 200 lebih. Sosial biar tidak meningkatnya kecelakaan itu gimana? Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi unit Dikjasa, Kanit Dikjasa bersama anggota Pak ya, kita selalu memberikan himbauan-himbauan kaitannya dengan angka kecelakaan yang tinggi. Ya, kami sudah berusaha betul ya selaku Kanit Dikjasa memberikan himbauan, baik itu di radio, baik kita langsung turun di lapangan ya Pak ya. Setiap pagi kita selalu memberikan himbauan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan untuk tertib berlalu lintas supaya menekan angka kecelakaan. Nah, itu ya yang sering kali kami sampaikan kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2, roda 4, dan juga roda 6. Tentunya lebih berhati-hati kembali. Ya karena sekarang itu Pak ya, kendaraan itu ya sangat mudah sekali ya Pak ya. Beda dengan ya sebelum-sebelumnya gitu Pak ya. Semakin banyak ya kendaraan, ya semakin banyak juga angka kecelakaan. Tentunya kami ya berusaha betul selaku Kanit Dikjasa memberikan himbauan-himbauan kaitannya dengan masalah tertib berlalu lintas supaya untuk menekan angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Selalu saya memberikan himbauan terus ya untuk menekan angka kecelakaan. Nah, itu Mbak ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya tambahkan lagi terkait upaya kita dari Satuan Lalu Lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan tupoksinya dari Kanit Dikjasa melaksanakan himbauan kepada masyarakat. Kemudian dari lalu lintas sendiri itu ada unit Turjawali, di mana kita juga selain melaksanakan himbauan, kita juga melaksanakan penindakan terhadap pengendara yang utamanya yang menimbulkan faktor
yang bisa menimbulkan faktor kecelakaan. Contohnya apa? Satu, pengendara yang kebut-kebutan. Kemudian yang kedua, pengendara yang tidak memakai helm. Nah, jadi kita tiap hari melaksanakan penindakan untuk menekan angka kecelakaan. Kemudian kita juga sudah memasang papan-papan himbauan di titik-titik rawan kecelakaan. Untuk kecepatan ya, itu kita juga sampaikan juga di tiap traffic light Pak yang diberikan himbauan berupa banner di situ Pak ya, supaya masyarakat paham betul ya. Ayo kita sama-sama tertib lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan itu maksud. Dan termasuk dengan yang sepeda pun juga Pak ya, itu wajib juga Pak. Kenapa ya? Ada pengendara lain yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Pada saat yang di sini berhenti, arah yang berikutnya kan pasti dia berangkat. Kalau dia berangkat, ya ini juga berangkat kan akan menimbulkan suatu terjadinya kecelakaan gitu. Contohnya semua kendaraan yang ada di posisi di trafik dari lampu merah itu tetap semuanya ya nunggu rambu-rambu yang ada pada hijau harus diangkat gitu. Sekarang kan di sana Ya. di tiap lampu merah itu kan ada tanda Garis grid ya, ya. ini Pak, kalau misalnya apa ya berdempetan terus kan kita sudah ada peraturan bupati untuk pakai masker. Itu cara Bapak mensosialisasikan peraturan itu? Baik ya, terima kasih banyak ya. Jadi kami kemarin juga sudah di-matching juga sama Bapak Bupati ya, kaitannya dengan masalah garis grid ya, maksud dan tujuannya dibentuk dari 3D traffic light itu Pak ya, untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk menjaga jaraknya Pak ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya ya kami tetap berupaya apapun bentuknya, kita berupaya bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat. Pada saat di traffic light di garis grid itu harus ikuti ya Pak ya, garis grid yang sudah ada di posisinya ya. Untuk apa? Untuk menjaga jarak supaya mencegah penyebaran COVID-19 itu. Ya, yang namanya kita memberikan himbauan kepada masyarakat Pak, ya terus kita Pak berkesinambungan. Setiap hari kita berikan lagi, setiap hari kita berikan lagi, terus begitu Pak. Nah, supaya masyarakat itu betul-betul sadar ya betapa pentingnya kita ya diberikan himbauan itu ya. Setelah pelaksanaan himbauan, mari kita aplikasikan. Ya, jangan nanti saudara-saudara itu biarin aja ya, tidak sesuai tempatnya. Kadang jadinya numpuk lagi kan. Ya, jadi yang himbauan kami itu saya juga berharap kepada masyarakat yang sudah kami berikan himbauan itu, ya masyarakat pun juga ya ikut Pak ya, ikut melaksanakan juga. Ya, jangan bersaat himbauan selesainya juga hilang-hilang begitu saja. Nah, mari kita juga mengimbau kepada masyarakat pun juga tentunya mari kita sama-sama bekerja ya, dan untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan itu yang lebih maksimal lagi supaya nanti penyebaran COVID-19 di Kabupaten berkurang, terus berkurang. Itu intinya Pak, untuk diadakan di traffic light itu garis grid yang kita berikan. Kecelakaan itu kan kenapa kalau kecelakaan itu kayak sepeda motor ya sama sepeda motor itu motornya tidak salah tapi sepeda yang salah. Tapi kenapa yang sepeda ini sebenarnya minta lebih ke pengendara motornya? Itu bagaimana sih untuk tidak menyalahkan kesalahan berkendara? Jadi sebetulnya itu tradisi yang salah di wilayah Pamekasan. Jadi yang umum di masyarakat ketika terjadi kecelakaan itu semuanya kayak yang saya sampaikan, sepeda motor dengan sepeda angin. Nah, umumnya rata-rata masyarakat ketika terjadi kecelakaan akan menyalahkan pengendara yang lebih besar katanya. Nah, padahal tidak seperti itu. Kita tetap lihat proses kecelakaan itu bagaimana. Jadi semuanya contohnya begini, ada kecelakaan di traffic light, sepeda angin ini menerobos lampu merah, kemudian yang sepeda motor polisi dia hijau. Ketika terjadi kecelakaan, ya tetap yang sepeda angin ini yang posisi salah. Jadi asumsi yang beredar di masyarakat bahwa ketika terjadi kecelakaan itu kendaraan yang lebih besar itu pasti salah, itu sebetulnya tidak benar. Gitu. Jadi tetap kita melaksanakan olah TKP,
kemudian memeriksa saksi-saksi, baru di situ kita bisa menyimpulkan yang mana yang posisi lalainya ini yang mana gitu. Karena kecelakaan itu bukan masalah perkara benar atau salah kecelakaan. Kalau kecelakaan itu kan titik beratnya di kelalaian pengendaraan. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, himbauan untuk masyarakat dengan patuhnya lalu lintas, tapi dengan adanya corona ini untuk disampaikan. Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi himbauan tertib berlalu lintas di mewabahnya COVID-19 ya. Ya tugas kami memang ya setiap saat ya himbauan terus ya. Untuk pelaksanaan untuk penindakan itu sudah ada timnya sendiri kan. Jadi saya menghimbau sejauh mana himbauan saya itu betul-betul dilaksanakan sama masyarakat. Apabila tidak dilaksanakan ya ada sanksinya Mbak. Sanksinya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kanit Tanaka ya, kaitannya dengan masalah nanti kan ada timbang dari patroli kan kalau memang tidak menggunakan helm dan juga akan mengakibatkan angka kecelakaan ya kami akan tegur, akan berhentikan ya. Kalau memang sudah ya tidak bisa diinikan berarti kami langsung pikirkan surat tilang gitu ya. Itu intinya Pak ya. Jadi tugas kami itu selalu himbauan dengan kaitannya dengan masalah COVID ini Pak ya. Himbauan kami selalu memberikan masker Pak ya. Memberikan masker kepada masyarakat ya, setiap saat ya Pak ya, setiap hari ya Pak ya. Kita tuh memberikan 100 masker. Tadi juga kami berikan juga 100 masker kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembagian masker di simpang tempat pegadaian atau pos 3 ya, bersama anggota kami berikan, dan juga kami menghimbau kaitannya dengan masalah peraturan daripada Pergub nomor 50 tahun 2020 ya, itu kami juga sampaikan. Mari kita sama-sama ya patuhi apa yang sudah menjadi aturan daripada pemerintah untuk kaitannya semuanya itu untuk kepentingan kita bersama mencegah mewabahnya COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Itu Mbak, selalu kita sosialisasi. Terima kasih. Jadi angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Pamekasan ini dari tahun ke tahun itu kan selalu bertambah. Memang tidak bisa kita pungkiri karena kendaraan memang tiap tahun juga bertambah, yang otomatis dengan adanya kendaraan yang tiap tahun bertambah, kemudian ruas jalan kita tetap, otomatis nanti terjadi kepadatan sehingga itu akan menimbulkan menaikkan jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah Pamekasan. Jadi kami dari Satlantas Polres Pamekasan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Dengan adanya masyarakat yang tertib berlalu lintas, ini akan mengurangi angka kecelakaan. Terima kasih. Sampai kami nanti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.